Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Intan Nur Ramadhani. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai aturan kosinus. Kalau pada video pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan mengenai aturan sinus. Ya, kita ingat kembali aturan sinus itu adalah menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sudut terhadap sinus sudut pada segitiga. Sedangkan aturan kosinus itu apa? Aturan kosinus itu adalah aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisinya dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Langsung saja kalian bisa lihat di layar, misalkan ada segitiga sembarang ABC. Di depan sudut A, ya, itu ada sisi A kecil, ya. Sedangkan di depan sudut B, ya, itu ada sisi B kecil. Dan di depan sudut C, itu ada sisi C kecil. Jadi untuk sembarang segitiga ABC, mencari sisi itu berlaku seperti ini. Untuk mencari C kuadrat sama dengan, nah karena kita mau mencari C kecil berarti hubungannya adalah dengan sudut yang ada di hadapan C kecil, yaitu sudut C. Ya, kita lihat yang mengapit sudut C itu sisi apa? Yang mengapit sudut C adalah sisi A kecil dan B kecil. Nah, maka untuk mencari C kecil kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat atau sisi kanan kuadrat tambah sisi kiri kuadrat dikurang 2 kali A kali B atau 2 kali sisi kanan sisi kiri kali cos C. Cos C adalah sudut yang berhadapan dengan sisi yang akan kita cari. Ya, begitu juga jika kita akan mencari sisi A kecil, ya. Nah, A kecil kita lihat A kecil berhadapan dengan sudut A. Maka kita gunakan kuadrat panjang sisi kanan B kuadrat ditambah C kuadrat, ya. Yaitu yang mengapit sudut A kan B kecil dan C kecil. Maka B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC cos A. Karena kita akan mencari sisi A kecil, maka dikalinya sama cos A. Karena yang berhadapan dengan sisi A kecil adalah sudut A. Sama seperti mencari B kecil, ya. B kecil kuadrat, di sini B kecil berhadapan dengan sudut B. Kita lihat yang mengapit sudut B adalah sisi A kecil dan C kecil. Ya, jadi lihat yang mengapitnya. Tinggal kita kuadratkan sisi kanan dan sisi kiri atau A kecil kuadrat ditambah C kecil kuadrat min 2AC, ya, sisi kanan sisi kirinya dikali cos B. Sudut yang ada di hadapan sisi yang akan kita cari. Seperti itu. Sedangkan untuk mencari sudut bisa kita rumuskan seperti ini, ya. Jadi untuk mencari sudut ini sebenarnya sama seperti menggunakan rumus mencari sisi. Jadi sama saja, ya. Jadi ini tinggal diubah sama dengannya, mencari cos C, mencari cos A, mencari cos B. Di situ Ibu tuliskan seperti ini, ya. Nah, jadi asalnya sama seperti rumus mencari sisi, ya. Jadi untuk mencari cos A di sini sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min A kuadrat. Jadi dikurang sisi, karena kita mencari sudut A berarti dikurangnya sisi A kecil kuadrat per 2BC. Untuk mencari sudut D sama saja seperti yang atas tapi dikurangnya B kecil kuadrat per 2AC. Tinggal dilihat bentuknya, ya, sama seperti rumus mencari sisi. Nah, cos C kuadrat berasal dari yang ini, ya. Kalau disama denganin cos C maka sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C kecil kuadrat karena kita mencari sudut C, di sini min C kecil kuadrat per 2AB. Ya, jadi ini sebenarnya asalnya dari sini juga. Sama saja, ya. Baik,
agar lebih mengerti lagi, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal nomor 1, di sini ada segitiga A, B, dan C. Dengan sudut C adalah 45 derajat. Panjang BC sama dengan 2. Kita tulis yang diketahui di soal. BC adalah 2, sedangkan AC ya adalah 3 akar 2. Panjang AB adalah, nah di sini kita tentukan dulu mana A kecil, B kecil, dan C kecil ya. Berarti ini di depan sudut A, maka ini sama dengan A kecil. Ini di depan sudut B, maka ini B kecil. Sedangkan yang akan kita cari itu adalah berarti C kecil. Maka yang kita cari adalah panjang AB atau C kecil ya. Nah, berdasarkan rumus yang sudah tadi kita bahas, untuk mencari C kecil ini ya atau panjang AB, itu kita lihat sudut yang di hadapannya adalah sudut C. Kita lihat berarti sisi kanannya adalah A kecil dan sisi kirinya adalah B kecil, atau yang mengapit sudut 45 adalah A kecil dan B kecil. Ya, maka C kecil kuadrat, kita pakai rumus yang pertama ini. C kecil kuadrat sama dengan A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat min 2AB cos C. Kita lanjut ke layar berikutnya. Ya, ini yang tadi gambarnya seperti yang diketahui di soal. Ya, tadi tujuannya adalah mencari AB atau C kecil. Maka yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat min 2AB kali cos C. Tinggal kita masukkan angka-angka yang diketahui pada soal. A kecilnya berapa? A kecilnya adalah 2 kuadrat ditambah B kecilnya 3 akar 2 kuadrat min 2 kali 2 kali 3 akar 2 dikali cos 45 derajat. Tinggal kita hitung, 2 kuadrat adalah 4 ditambah di sini 3-nya dikuadratkan dulu, yaitu 9 dikali akar 2-nya dikuadratkan. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Min, nah ini bisa kita kali ya. 2 kali, misalnya 2 kali 3-nya 6 ya. Atau langsung saja kita kalikan semua. 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Jadi 12 akar 2 dikali cos 45 berapa? Cos 45 adalah setengah akar 2. Tinggal kita hitung, 4 ditambah 9 kali 2 adalah 18 min. Nah, ini bisa kita bagi ya. 12 bagi 2 adalah 6 ya. Nah, di sini 6, bagi yang belum mengerti, ini Ibu jabarkan. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Maka di sini 6 kali 2. Berapa hasilnya? 4 tambah 18 adalah 22 min 12. 22 min 12 adalah 10. Maka C sama dengan akar 10 cm. Jadi jangan lupa C-nya itu adalah diakarin. Karena tadi yang kita cari adalah C kuadrat. Sedangkan ini ditanya C kecil atau panjang AB. Jadi C kecil atau panjang AB-nya adalah akar 10 cm. Baik anak-anak, agar lebih mengerti lagi, kita lanjut ke nomor 2. Ya, nomor 2-nya seperti dilihat pada gambar, yaitu ada segitiga PQRS. Ya, di sini ada dua segitiga PQR dan PRS. Ya. Diketahui sudut PSR-nya adalah 60 derajat. Tentukan panjang PR. Jadi yang ditanya adalah panjang PR, atau kita namakan dulu, depan sudut S adalah S kecil, depan sudut P adalah P kecil, sedangkan di depan sudut R ya adalah R kecil. Nah, kalau kalian bingung misalnya hurufnya PSR sedangkan tadi rumusnya adalah hurufnya ABC, tinggal kalian ganti huruf tidak masalah. Tapi kalau kalian paham konsepnya, maka bisa kita langsung saja tulis rumusnya. Karena kita akan mencari S kecil atau PR, yaitu kita tinggal tulis S kecil kuadrat sama dengan, nah kita lihat
S kecil tadi berhadapan dengan sudut 60, maka kita lihat yang mengapit sudut 60 adalah 4 dan 12 atau R dan P. Maka rumusnya bisa kita tulis P kuadrat ditambah R kuadrat ya. Min 2 kali 2 sisi yang mengapitnya, yaitu kali 2 kali P kali R dikali cos. Nah, cos sudut yang di hadapan sisi yang kita cari, yaitu cos 60. Ya, atau cos S gitu. Nah, kemudian kita langsung masukkan angka-angkanya. P kecil kuadrat adalah 12 kuadrat ditambah R kecilnya adalah 4 kuadrat min 2 kali 4 kali R kecilnya 12, tinggal masukkan angkanya ya. Dikali cos 60 itu adalah 1/2. Kemudian tinggal kita hitung. 12 kuadrat adalah 144 ditambah 16 dikurang. Nah, ini bisa kita coret ya. Nah, berarti 4 kali 12 adalah 48. Kemudian kita hitung 144 tambah 16 kurang 48, hasilnya adalah 112. Maka kita dapat S kecilnya adalah akar 112. Nah, di sini kalau misalnya akarnya masih bisa dibagi sama bilangan kuadrat, maka bentuknya kita sederhanakan. Di sini 112 itu bisa dibagi sama bilangan kuadrat 16. Ya, jadi 112 itu bisa kita tulis 16 dikali 7. Nah, akar 16-nya bisa kita keluarkan. Akar 16 itu adalah 4 ya. Jadi jawabannya 4 akar 7 cm. Ya. Jadi anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini tentang aturan kosinus. Di video pembelajaran selanjutnya kita akan membahas lagi tentang aturan kosinus pada soal yang lain. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.